billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di jamaah nih kita bicara masih banyak orang ya saat ini bingung nih ya. Berbicara masalah tentang batasan-batasan terutama yang namanya aurat. Baik itu kepada mahram ataupun yang bukan mahram. Nah, biar sama-sama kita nggak salah lagi ya. Karena kan sebentar-sebentar ini kan orang-orang pada nanya nih terus nih. Batasan-batasannya seperti apa ya. Nah, kita bahas aja deh sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema yang luar biasa, temanya adalah batasan memperlihatkan aurat. Nah, kita langsung aja bahas yang pertama. Biasanya yang namanya suami istri ini kan udah nggak ada lagi yang namanya rasa malu. Ustaz Syam masih malu sama istri? Sekarang ukuran malunya dulu nih kayaknya udah enggak deh. Udah enggak ya. Karena kan semuanya udah istri kita lihat atau suami kita lihat mungkin ya, semuanya buat istri yang ada di rumah nih gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya batasan-batasan yang kadang-kadang yang perlu kita tutupin lagi. Semuanya kita lepas begitu aja. Nah, tapi sebetulnya batasan aurat perempuan yang bisa diperlihatkan kepada objek mahram apa saja sih sebenarnya gitu. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama mungkin dari guru kita Ustadz Syam dulu untuk menjelaskan. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Aliza, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama, karena pertanyaannya auratnya yang mana saja bagian tubuh yang boleh dilihat oleh mahram. Jadi kalau biasanya orang nanya yang tidak boleh dilihat oleh sama non mahram gitu ya. Kalau sekarang sama mahram saja itu diatur dalam agama kita, subhanallah. Sekarang harus tahu dulu siapa mahram yang dimaksud. Mahram yang dimaksud adalah yang selama-lamanya, mahram mu'abbad ya, mahram selama-lamanya. Baik karena hubungan nasab atau hubungan pernikahan atau hubungan persusuan. Siapa yang hubungan nasab? Seperti ayah, hubungan nasab keluarga, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dan seterusnya, kakek dan seterusnya. Itu hubungan nasab. Yang kedua, mahram karena hubungan pernikahan. Seperti bapak mertua, menantu laki-laki, maka ini adalah termasuk mahram ya dalam hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga karena persusuan, suami daripada ibu susu, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka ini adalah mahram yang dimaksud. Bagaimana batasan aurat seorang wanita di depan mahramnya? Baik yang ketiga tadi itu, mahram mu'abbadnya. Yang pertama dari kalangan Imam Abu Hanifah, Hanafiyah mengatakan bahwasanya yang tidak boleh terlihat adalah antara pusar dan lutut, kemudian perut dan punggung. Selain daripada itu boleh terlihat. Jadi antara pusar dan lutut, kemudian punggungnya, belakangnya, dan perutnya. Selain daripada itu boleh terlihat. Dari Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua dari madhab Maliki dan Hambali mengatakan yang boleh terlihat, yang boleh terlihat hanyalah kedua tangan, kedua kaki dan kepala. Yang boleh terlihat. Jadi yang boleh terlihat hanyalah kedua tangan dan kaki kemudian kepala. Dan juga pendapat yang lain dari Ibnu Qudamah masih daripada madhab Maliki mengatakan sebenarnya yang boleh terlihat itu adalah yang memakai perhiasan. Yang memakai perhiasan misalnya di leher ada kalung berarti boleh kelihatan sampai lehernya. Ada orang biasanya pakai perhiasan sampai sikunya berarti sampai sikunya. Kemudian ada orang mungkin yang biasa memakai gelang kaki berarti sampai mata kakinya atau sampai ke lututnya. Yang ketiga pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan bahwa perempuan yang tidak boleh terlihat auratnya di hadapan mahramnya sendiri seperti ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, kakeknya ataupun mertuanya, kemudian sepersusuannya adalah yang namanya di antara pusar dan lututnya. Pendapat lain mengatakan bahwasanya yang biasa terlihat sehari-hari di dalam rumah.
Kalau orang lagi mencuci, kalau orang lagi bersih-bersih, biasanya kan pakai kaos yang sampai siku aja gitu ya. Atau pakai celana yang sampai lutut saja. Intinya baik menimbulkan fitnah ataupun tidak menimbulkan fitnah. Lihat bagaimana subhanallah Allah sudah mengatur, agama kita mengatur bagaimana aurat ini tidak boleh sembarangan. Sesama mahram saja ada aturannya gitu ya. Apalagi kepada non mahram. Maka tidak boleh sembarangan kita yang namanya memperlihatkan aurat kita karena kita tidak pernah tahu bagaimana iblis menggoda manusia. Bagaimana fitnah ini bisa datang. Bagaimana seseorang yang dirasuki, banyak sekali kita lihat berita-berita mungkin akan dibahas selanjutnya. Bahwasanya ada seorang saudara kandung melakukan pelecehan kepada saudarinya. Atau ayah kandung melakukan pelecehan kepada putrinya. Maka subhanallah Islam sangat mengatur dengan lengkap. Bukan hanya kepada non mahram tapi kepada mahramnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Siap, penjelasannya. sama-sama, Mas Fadli. Masya Allah ya, di awal sudah dijelaskan tadi guru kita Ustaz Syam ya bicara masalah tentang batasan-batasan seperti apa. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya. Ada video ini seorang ayah ini hilaf menzolimi anak kandungnya sendiri. Ini dia tayangannya. Terhadap anak kandung ini terbongkar setelah sang ibu melaporkannya ke polisi. Saat itu sang anak sering mengeluhkan sakit saat buang air kecil. Selain mengaku khilaf, pelaku juga mengaku selama ini merasa kesepian karena ditinggal sang istri. Tersangka kemudian mengajak korban melakukan hal yang tidak seharusnya dengan bujuk rayu hingga akhirnya korban pasrah. Akibat perbuatannya, kini pelaku diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, ditambah sepertiga hukuman lantaran merupakan orang tua kandung korban. Nauzubillah min zalik, ya kita nggak tahu nih apa yang ada di otaknya nih kalau misalnya orang tua sampai tega gitu loh sama anaknya sendiri diperlakukan yang tidak sewajarnya gitu. Nah ini Ustadz Maulana kita lanjut lagi ya. Seorang ayah ini kan pastikan akan membantu pekerjaan istrinya terutama ya kadang-kadang anaknya ini belum mandi lah atau mungkin habis buang kotoran gitu ya kan. Nah ini kan anaknya harus bersih-bersih, bapak harus bersih-bersihin. Nah pada saat umur berapa nih yang namanya orang tua atau mungkin anaknya ini tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada bapaknya sendiri gitu loh. Atau mungkin anak laki-laki kepada ibunya sendiri. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli yang punya 2 anak perempuan. Ustaz Sam belum tahu laki-laki perempuan anaknya ya. Ustaz Azli ada 1 perempuan. Laki-lakinya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah di hari ini 23 Safar 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Karena dalam satu hal ini tema kita bagus sekali. Karena berkaitan tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Oh ini. Apa itu? Perihal namanya aurat. Ingat ya, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dari pandangan bisa melihat, dari tangan bisa melakukan, dari kaki bisa melangkah. Tapi yang menentukan adalah Nggak usah dibahas ya. Satu hal buat kita. Ternyata tadi PT tayangan ini membuat kita pembelajaran besar. Bahwa bisa jadi kemaksiatan itu datang dari sosok orang-orang terdekat kita. Makanya kalau berbicara tentang menjaga aurat, menutup aurat, batasan anak perempuan memperlihatkan auratnya kepada bapaknya, itu sebenarnya ada banget. Karena yang pertama adalah ketika anak itu masih usia kecil, kemudian ada nanti batasannya ketika dia sudah belum tahu apa-apa, jadi kecil, anak bayi dan sebagainya, sampai usia beberapa tahun, kemudian 5 tahun, kemudian balita, 2, 3, balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah setelah itu anak 5 tahun sampai dia belum tahu apa-apa kan, sampai tahu apa-apa. Sekali lagi, sampai tahu apa-apa. Karena yang ketiga, nah, ketika dia sudah tahu sampai seterusnya. Kalau sudah tahu sampai seterusnya, maka sama halnya, betul tadi kata Ustaz Sam, sampai di mana dia terlihat di mana ada perhiasan. Sampai di situ aja.
dia pakai anting berarti bisa kelihatan, dia pakai kalung bisa kelihatan itu. Nah, tapi dalam hal ini kita berbicara tentang bapak sama anak. Sekali lagi bapak sama anak. Ini batas auratnya. Tapi ketika dia anak itu mohon maaf mengetahui apa-apa, belum tahu apa-apa, ini tadi tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa nih. Nih, tuh 2 3. Ini ke sini. Ini ke sini. Apa ke ini? Apa ke ini? Dari dada Ke lutut. lutut. Nah, jadi pernah pakai sarung? Pernah. Sarung. Kembang. Kemben. Apa? Itulah. Kalau kembeng itu, Ya, itu. kembeng itu. Kemudian kalau anak bayi 1-5 ini bagian sininya. Dalam hal ini menutup aurat, ada namanya aurat besar, ada aurat kecil. Dari sini perbedaannya dan orang tua dalam hal ini bapak betul-betul bertanggung jawab untuk menjaga kemuliaan rumah tangga dengan cara apa? Mengetahui ada namanya sifat malu. Anak kecil itu sudah biasa malu. Alhamdulillah anak saya kan 3 perempuan 1 cowok. 3-tiganya enggak pernah saya mandi bareng. Enggak. Kadang kala pergi berenang, anak saya sudah malu. Alhamdulillah tidak mau tidur juga sama saya. Dan ingat tetap memperlihatkan kemuliaan di depan anak. Baik bapak ke anak termasuk anak diajarkan untuk ada rasa malu kepada orang tua. Itu sifat naluri manusia. Ya, Masya Allah. Saya menghindari banyak pertanyaan sebenarnya kalau Kenapa mandi sih? bareng sama anak. Namanya anak kecil kan Saya- suka nanya-nanya ya kan. Aduh lama-lama ngejelasinnya pusing juga ya kan kita. Nah ini kita lanjut lagi nih Ustaz Zalisa. Terima kasih banyak Ustaz Maulana ya. Ini kita lihat zaman sekarang ini banyak ya yang begitu orang yang mengabaikan auratnya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang batasan nih ya. Batasan memperlihatkan aurat nih kepada saudara laki-laki atau mungkin saudaranya sendiri seperti apa. Dan juga batasannya juga untuk melihatkan aurat kepada orang yang bukan mahramnya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Zalisa. Baik, izin Ustaz Maulana Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Dinamika kehidupan seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman. Di mana telah merebak di tengah-tengah masyarakat seolah-olah menjadi kultur bahkan telah menyampingkan antara hak dan yang batil. Aurat menjadi tontonan gratis Bang Fadli, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan, betul nggak? Sepasang muda-mudi tengah asyik memadu kasih di pinggir irigasi, Ustadz Maulana dia bilang, darling, darling yang modar nggak eling-eling. Bawa gitar, nyanyikan lagu cinta. Ya iya pacar pegang gitar, masa pegang rebana nyanyi Magadir jadinya. Januari, Januari yang biru. Asmaraku, asmaramu membisu. Entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah kagak tahan. Senggol-senggolan. Oi. Nah kan na'udzubillah. Belum lagi fenomena wanita yang tampak paha berjalan di lorong-lorong gang seolah-olah tak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Azab ayat 33 Allah sudah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakat. Allah. Sadaqallahul azim. Di dalam tafsirnya Imam Ali As-Sabuni mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ay la tazharna
zinatakunna wa mahasinakunna lil ajanibi mislu makana nisa'al jahiliyati yaf'alna. Artinya janganlah kalian mempertontonkan perhiasan dan keindahan tubuh seperti yang diperbuat oleh wanita jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu pakai baju lagi gelap, lagi terang, sama be kelihatan pusernya. Nauzubillah, belum lagi pakai perhiasan dari ujung jari sampai leher. Ketemu orang, assalamualaikum. Rembelnya itu. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ulurkan jilbabmu ke seluruh tubuhmu agar terhindar dari perangkap hawa dan nafsu. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu, Terima kasih Bang. banyak Ustazah Lisa atas penjelasannya. Sami-sami. Nah sekarang anak milenial ini banyak sekarang yang udah memutuskan untuk hijrah. Wah masih muda nih luar Oh, biasa. Masya Allah. Pakai hijab, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi permasalahannya mereka ini masih banyak yang suka memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya Ustaz Syam. Mungkin bajunya terlalu ketat atau bagaimana. Ini bagaimana Ustaz Syam penjelasannya nih? Makanya kita tuh bukan diperintahkan, jadi wanita muslimah tuh bukan diperintahkan menutup memakai jilbab, tapi yang diperintahkan itu adalah menutup aurat. Maksudnya gimana? Iya, karena kalau kita bilang memakai jilbab ya jilbabnya doang yang bagus gitu, ntar bajunya nggak bagus gitu. Nah penjelasannya setelah yang satu ini. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.